Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat mengatakan kelompok tentara bayaran Rusia Wagner Group merekrut narapidana. Hal ini disebutkan mereka dilibatkan dalam perang di Ukraina. Bahkan dewan tersebut mengungkapkan Rusia menerima senjata dari Korea Utara. Hal ini dibeberkan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. Ia menerangkan Rusia kekurangan pasukan. Kirby mengatakan pemimpin Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, secara pribadi mendatangi penjara-penjara Rusia. Hal ini untuk merekrut narapidana untuk bertarung di garis depan. Kirby menyebutkan Wagner akan membuang mayat orang-orang Rusia ke pertempuran di Bakhmut. Ia mengungkapkan sekitar 1.000 tentara bayaran Wagner telah tewas dalam pertempuran beberapa minggu belakangan ini. Bahkan Kirby meyakini 90% dari tentara yang tewas itu sebenarnya adalah narapidana. Sementara itu, Kirby juga mengatakan pengaruh Wagner Group sedang berkembang pesat. Ia menyebut Prigozhin dalam banyak kesempatan telah mengkritisi secara terbuka jenderal-jenderal Angkatan Darat Rusia atas kegagalan strategi mereka di Ukraina. Para analis mengatakan Kementerian Pertahanan Rusia telah menanggapi kampanye rekrutmen Wagner Group secara negatif. Sementara itu, pendiri kelompok hak-hak sipil Rusia Behind Bars, Olga Romanova, mengatakan ada berbagai alasan para narapidana itu untuk setuju bertempur di medan perang di Ukraina. Diungkapkan, para napi tidak tertarik pada ideologi, mereka hanya tertarik pada kebebasan. Menurutnya, mereka ingin bebas melakukan sesuatu sebagaimana yang mereka lakukan ketika menjadi anggota geng. Mereka ingin bebas dari penjara, dari disiplin yang ditegakkan, dan sebagainya. Sebagaimana informasi sebelumnya, serangan Rusia ke Ukraina mulai terjadi pada 24 Februari lalu. Konflik keduanya pecah setelah Presiden Ukraina Zelensky mengungkap ketertarikan untuk bergabung dengan anggota Pakta NATO. Rencana itu lantas ditentang keras oleh Rusia. Putin menganggap tindakan yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Kekhawatiran ini membuat pemerintah Rusia akhirnya terpaksa menggelar operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini sebagai bentuk pencegahan agar Ukraina tidak menjadi benteng anti-Rusia setelah bergabung dengan NATO. Akan tetapi, bagi Ukraina dan negara-negara Barat, operasi militer khusus Rusia di Ukraina dianggap invasi. Kedua sekutu itu mengatakan invasi Putin adalah perampasan tanah imperialis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.